Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dili Trisna Noviasari, dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan salah satu mata kuliah penting dalam pendidikan hukum karena memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai negara, konstitusi, lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, hak-hak konstitusional warga negara, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan hukum. Dalam konteks Indonesia, mata kuliah ini tidak hanya membahas norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengajak mahasiswa memahami dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang, termasuk perubahan konstitusi, praktek checks and balance, kewenangan Mahkamah Konstitusi, hubungan pusat dan daerah, demokrasi, pemilu, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan. Dalam merancang pembelajaran, saya berpedoman pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi. Capaian yang saya harapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar hukum tata negara, menganalisis norma konstitusi, menjelaskan kedudukan dan kewenangan lembaga negara, serta mengkaji persoalan ketatanegaraan secara kritis, argumentatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menghafal pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menafsirkan, menghubungkan, dan menerapkannya dalam melihat persoalan hukum dan ketatanegaraan yang nyata. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan partisipasif. Metode yang saya gunakan antara lain ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, analisis putusan Mahkamah Konstitusi, presentasi mahasiswa, dan simulasi sederhana terkait proses ketatanegaraan. Saya berupaya menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sekedar penerima materi. Oleh karena itu, pada setiap pertemuan, saya mendorong mahasiswa untuk membaca bahan ajar sebelum kuliah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta menghubungkan materi dengan isu-isu aktual ketatanegaraan. Melalui cara ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir secara sistematis dan kritis. Dalam proses pembelajaran, saya juga memanfaatkan media pembelajaran yang relevan, baik berupa bahan ajar, slide presentasi, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, berita hukum yang kredibel, video pembelajaran, maupun platform pembelajaran daring yang tersedia di perguruan tinggi yaitu LMS MOKA. Penggunaan media ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih kaya dan kontekstual. Saya percaya bahwa pembelajaran hukum tata negara harus dekat dengan realitas, karena hukum tata negara hidup dalam praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Interaksi dengan mahasiswa saya bangun melalui komunikasi dua arah. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan kontrak kuliah, capaian pembelajaran, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, tugas, serta sistem penilaian. Dalam setiap pertemuan, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, menanggapi, dan berdiskusi. Saya juga memberikan umpan balik terhadap tugas mahasiswa, baik dalam bentuk koreksi substansi, penguatan argumentasi hukum, maupun perbaikan secara menulis dan menyampaikan pendapat. Bagi saya, interaksi pembelajaran yang baik tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui bimbingan akademik, konsultasi tugas, dan komunikasi pembelajaran yang tetap menjaga etika akademik. Dalam aspek penilaian, saya menggunakan penilaian yang berorientasi pada proses hasil belajar. Komponen penilaian meliputi kehadiran dan partisipasi aktif, tugas individu, tugas kelompok, presentasi,
analisis kasus atau putusan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Indikator penilaian yang saya gunakan mencakup pemahaman konsep, ketepatan penggunaan dasar hukum, kemampuan analisis, kekuatan argumentasi, orisinalitas gagasan, kemampuan komunikasi, serta sikap akademik. Demikian penilaian tersebut saya berupaya memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memperoleh nilai, tetapi juga mengalami proses pembentukan kompetensi hukum secara bertahap. Saya juga menanamkan nilai-nilai integritas akademik dalam pembelajaran. Mahasiswa saya dorong untuk mengutip sumber secara benar, menghindari plagiarisme, menggunakan teknologi secara etis, serta bertanggung jawab terhadap setiap pendapat hukum yang disampaikan. Dalam mata kuliah Hukum Tata Negara ini, nilai integritas menjadi sangat penting karena mahasiswa hukum kelak akan berperan dalam menjaga konstitusi, demokrasi, dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Mahasiswa tidak hanya didorong memahami ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat memahami dengan sinergi hati nurani yang seimbang, sehingga menghasilkan pembelajar yang tidak hanya pandai memahami ilmu, tetapi memiliki kepekaan sosial dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sebagai dosen, saya terus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Evaluasi saya lakukan melalui hasil belajar mahasiswa, respon mahasiswa selama perkuliahan, kualitas diskusi kelas, serta masukan yang diberikan oleh mahasiswa. Dari evaluasi tersebut, saya berupaya memperbaiki metode mengajar, memperbaharui bahan ajar, menambahkan studi kasus yang relevan, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan mahasiswa. Saya menyadari bahwa pembelajaran hukum tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi harus diarahkan pada pembentukan cara berpikir, sikap profesional, dan kepekaan terhadap persoalan ketatanegaraan dengan dilandasi dengan rasa tanggung jawab, nasionalisme sebagai bekal awal generasi muda untuk meneruskan perjuangan bangsa. Bagi saya, mengajar hukum tata negara merupakan bagian dari tanggung jawab akademik dan moral sebagai dosen. Melalui mata kuliah ini, saya ingin membentuk mahasiswa hukum yang memahami konstitusi, menghargai prinsip negara hukum, memiliki kesadaran demokratis, serta mampu membaca persoalan kenegaraan secara objektif dan ilmiah. Saya berharap mahasiswa tidak hanya menjadi sarjana hukum yang menguasai teori, tetapi juga menjadi insan akademik yang memiliki integritas, kepedulian, dan komitmen terhadap tegaknya hukum dan konstitusi di Indonesia. Demikian pernyataan diri ini saya sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya dalam melaksanakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga proses pembelajaran yang saya lakukan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, peningkatan kualitas mahasiswa, serta penguatan budaya akademik di perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, seperti itu ya. Amin. Nah baik, untuk pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan lembaga eksekutif di Indonesia. Namun saya akan merefresh sebentar, ini berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, berkaitan dengan lembaga di Indonesia, ini kita pelajari berkaitan dengan lembaga yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif. Nah, ini teman-teman untuk yang lembaga yudikatif, ada yang tahu untuk lembaga yudikatif itu kalau di tingkat pusat siapa saja? Iya, ayo menjawab. Soalnya bukan ini, Bu. Legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Nah, kemarin kita mempelajari berkaitan dengan yudikatif. Di tingkat pusat itu ada Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Nah,
kita melihat berkaitan dengan hal ini, Komisi Yudisial itu dia tidak sebagai elemen mutlak untuk lembaga yudikatif kita, tetapi dia hanya sebagai elemen pelengkap. Nah, kenapa demikian? Ada yang ingat tidak? Oh, silakan ini Mbak Iin. Ya, karena Komisi Yudikatif itu merupakan lembaga penunjang saja dalam kekuasaan kehakiman yang fokusnya itu hanya pada pengangkatan pengusulan hakim agung dan juga mengawasi etik hakim itu sendiri, bukan lembaga yang mengadili dan juga memutus perkara itu, Bu. Betul sekali Mbak Iin, luar biasa ya. Ini sudah mengingat pembelajaran yang lalu dan juga pasti teman-teman juga iya. Nah, kita melihat berkaitan dengan lembaga yudikatif di tingkat pusat ada 3, tetapi yang satu itu ternyata lembaga mutlak bagian dari yudikatif. Nah, teman-teman semua berkaitan dengan hal ini, kita akan melihat juga berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini refresh lagi nih. Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya apa saja coba? Ada yang? Oh iya, silakan Mbak Yuni. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri menguji undang-undang terhadap UUD 195, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, kemudian memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden dalam proses impeachment. Iya, betul sekali. Jadi kewenangan untuk Mahkamah Konstitusi kita itu luar biasa. Dia sebagai penjaga konstitusi di negara Indonesia dengan 5 kewenangan tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Zuni. Nah, kalau tadi berkaitan dengan lembaga yudikatif kita di pertemuan sebelumnya, kita sekarang akan mempelajari berkaitan dengan lembaga eksekutif di Indonesia. Nah, konsep untuk materi kita ini ada peta pembelajaran. Nah, kita akan melihat berkaitan dengan konsep lembaga eksekutif itu sendiri, dasar hukum konstitusional, kemudian yang ketiga, tugas tanggung jawab wewenang, kemudian 4, relasi kementerian dan lembaga, checks and balance, kemudian penggantian jabatan. Nah, kita melihat berkaitan dengan pengertian lembaga eksekutif, ini kita bisa melihat bersama. Lembaga eksekutif adalah cabang kekuasaan negara yang menjalankan pemerintahan, melaksanakan undang-undang, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi negara. Nah, kalau kita melihat berkaitan dengan lembaga eksekutif kita akan melihat berkaitan dengan keadaan dari pemerintahan Indonesia yang memiliki sistem presidensial. Di mana sistem presidensial itu sebenarnya kekuasaan dari pemerintah kita, yaitu presiden, tidak hanya dia sebagai penyelenggara pemerintahan tetapi juga sebagai kepala negara. Nah, sebagai kepala pemerintahan ini kalau kita melihat dia memiliki kekuasaan yang sangat luas berkaitan dengan pembentukan peraturan-peraturan yang ada di wilayah kerjanya, seperti untuk membuat rancangan undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden. Nah, itu adalah dalam ranah kewenangan untuk melaksanakan sebagai kewenangan pemerintahan. Nah, kemudian di sisi lain juga sebagai kepala negara yang nantinya dia adalah bekerja di bawah koordinasi presiden. Nah, di sini presiden kalau kita melihat itu ada dasar hukum yang mendasari bagaimana kekuasaan eksekutif itu berjalan di negara kita. Nah, ini Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kita melihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 4 ayat 1. Kemudian ada di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 juga di pasal 4, 5, 7, 7A, 7B, 8, 10 sampai dengan 15, 17, 20, 22 sampai dengan 23 dan 24C juga 27. Nah, ini menjadi fondasi penting mengenai kedudukan presiden, kewenangan pemerintahan, relasi DPR serta mekanisme pemberhentian. Kemudian undang-undang terkait, undang-undang Kementerian Negara, undang-undang administrasi negara, pemerintahan, undang-undang pemerintah daerah, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, juga undang-undang keuangan negara serta undang-undang BPK. Nah, kita melihat berkaitan dengan hal ini, prinsip legalitas bahwa semua tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan, tujuan sah, prosedural yang benar serta tidak menyalahgunakan wewenang. Nah, kita melihat berkaitan dengan hal ini. Kalau kemarin sempat menjadi perbincangan
publik nggih, berkaitan dengan ranah ketatanegaraan Indonesia. Kalau misalnya saja eksekutif itu diberikan undang-undang secara khusus yang mengatur berkaitan dengan eksekutif saja atau lembaga kepresidenan. Hanya kalau kita melihat berkaitan dengan hal tersebut di dalam undang-undang yang terkait dengan kekuasaan eksekutif itu, kalau kita ambil atau kita potong dan kemudian kita masukkan ke dalam satu undang-undang yang sifatnya khusus yang mengatur di dalam lembaga eksekutif saja, ini tentu akan sangat berat sekali. Kenapa? Bisa jadi nantinya ketika memang kekuasaan presiden tadi sebagai bagian dari kekuasaan yang mengatur dalam pemerintahan maupun sebagai kepala negara itu kan sangat luas. Tapi kalau misalnya dia diberikan undang-undang khusus, maka kekurangannya adalah ketika nanti ada pengembangan pemerintahan, kemudian di situ juga ada pengembangan di dasar hukumnya, nanti akan perlu perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan itu memerlukan perubahan undang-undang dan itu akan memberikan waktu yang kurang efisien. Di sisi lain, memang perdebatannya berkaitan dengan legalitasnya. Ketika memang yang lain lembaga tinggi negara seperti di DPR, MPR, kemudian DPD, di situ ada Undang-Undang MD3, termasuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga berkaitan dengan MA, mereka memiliki dasar hukum sendiri dengan undang-undang yang sifatnya khusus. Tapi lembaga kepresidenan di Indonesia memang tidak punya. Nah, namun demikian, kalau kita melihat berkaitan dengan tadi, dasar hukum yang melandasi kekuasaan presiden, itu memang sangat luas. Nah, kita melihat berkaitan dengan pasal 4. Pasal 4 ini presiden memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden. Kalau kita melihat dalam hal ini, wakil presiden adalah pembantu dari presiden, yang dimana sebenarnya secara ketatanegaraan wakil presiden itu dia tidak bisa serta-merta mewakili presiden dalam ranah sebagai kepala pemerintahan. Makanya kan tidak pernah ditemukan adanya seperti kalau kita melihat presiden membuat peraturan presiden, tetapi kalau wakil presiden pernah ada yang melihat atau mendengar ada peraturan wakil presiden Republik Indonesia? Tidak ada. Oleh karena itu kita melihat bahwa kekuasaan dia dalam mewakili presiden ketika presiden itu sebagai kepala pemerintahan itu sangat terbatas. Tidak serta-merta kekuasaan presiden dalam fungsi pemerintahan itu bisa langsung diwakilkan kepada wakil presiden. Kenapa demikian? Karena kalau hal ini terjadi, bisa jadi nanti antara presiden dengan wakil presidennya itu malah akan bersaing. Kita melihat berkaitan dengan hal ini, meskipun di Indonesia itu adalah ketika pemilu itu ada pasangan calon, wakil presiden bersama dengan presidennya, tetapi kalau misalnya nanti setelah duduk di kursi kepresidenan, kemudian ada wakil presiden dan ternyata mereka itu adalah saling tidak bisa memberikan dorongan satu sama lain tetapi malah bersaing satu sama lain, kemudian bagaimana mempertaruhkan antara politik kemudian pendapat publik di antara mereka. Nah, ini akan menjadi keadaan instabilitas nasional. Nah, kemudian kita akan melihat tanggung jawab eksekutif, akuntabilitas konstitusional. Presiden dan atau wakil presiden dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 apabila memenuhi alasan konstitusional. Ini berkaitan dengan ketika presiden itu dianggap melaksanakan tugas tetapi dia ketika melaksanakan itu ada hal-hal yang tidak diterima oleh DPR sehingga DPR itu bisa memanggil. Jadi ini kalau kita melihat sebenarnya adalah mekanisme impeachment di situ. Presiden melaksanakan tugas tetapi ternyata dalam pelaksanaan itu ada keadaan yang ternyata tidak bisa diterima atau mungkin dianggap kekeliruan, eksekutif melakukan kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya. Maka di sini nanti DPR itu bisa memanggil untuk memintai pertanggungjawaban. Nah, bahkan sampai dengan keadaan yang nantinya presiden ketika hal-hal yang misalnya adalah melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindakan korupsi, melakukan tindakan pidana berat atau asusila, kemudian presiden itu tidak melaksanakan tugas, jadi dia melaksanakannya itu dianggap tidak mampu secara permanen seperti itu, jadi dianggap presiden sudah tidak memenuhi lagi untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka nanti DPR itu bisa untuk memanggil presiden dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, apabila ternyata nanti DPR itu menganggap hal penting untuk memberikan pemakzulan atau impeachment, pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya,
maka nanti akan melaksanakan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hal tersebut, yang nantinya MK akan memberikan keputusan, baru nanti akan dilaksanakan berkaitan dengan putusan itu melalui MPR. Pemerintah dan juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan genting. Kemudian dalam bidang pertahanan memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Makanya berkaitan dengan pernyataan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain itu ada di tangan presiden. Kemudian secara diplomatik ini presiden memiliki wewenang untuk mengangkat duta dan konsul dan menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, kalau presiden itu ingin membuat hubungan dengan luar negeri secara diplomatik atau dia ingin memutus hubungan diplomatik dengan luar negeri, maka dia menjadi kewenangan, tetapi di sisi lain harus ada pertimbangan DPR. Nah, kemudian di yudisial terbatas ini memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar. Kemudian di administratif mengangkat dan memberhentikan menteri serta pejabat tertentu berdasarkan peraturan. Nah, kembali lagi berkaitan dengan hal ini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Nah, kemudian kalau kita melihat ini di lembaga eksekutif itu presiden juga membawahi kementerian negara. Menteri negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Kita bisa melihat di dalam Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, kalau kita melihat kementerian negara itu sangat banyak sekali, karena hal ini sesuai dengan tujuan negara kita dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai bagian dari pelaksanaan welfare state, di mana kalau kita melihat maka kewajiban negara kemudian pertanggungjawaban negara dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan sosial itu sangat banyak, sangat luas. Nah, kemudian kita melihat berkaitan dengan fungsi checks and balance, ini adalah hal yang sangat penting di dalam lembaga eksekutif kita. Kalau kita melihat berkaitan dengan fungsi checks and balance, nah, ini di eksekutif melaksanakan undang-undang dan juga membuat kebijakan, legislatif membentuk undang-undang, anggaran, pengawasan, sedangkan yudikatif mengadili dan menguji norma atau tindakan. Nah, kalau kita melihat berkaitan dengan hal ini, masing-masing dari lembaga, kalau kita melihat dari legislatif, eksekutif maupun yudikatifnya itu ada kewenangannya. Namun kembali lagi kita ingat berkaitan dengan checks and balance yang ada kaitannya dengan pembagian kekuasaan, maka antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu tidak terpisah secara mutlak, tetapi di situ hanya pembagian kekuasaan, yang satu dengan yang lain itu tidak kemudian saling sendiri-sendiri tanpa ada hubungan, kemudian tidak ada saling kontrol, itu tidak bisa. Karena apa? Di dalam pelaksanaan kewenangan dari masing-masing kelembagaan ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu harus ada saling kontrol dan mengawasi yang seimbang. Nah, ini adalah fungsi checks and balance yang sebenarnya diharapkan seimbang antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan Mbak Naila. Mengingat sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, lalu mengapa presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang sedangkan lembaga legislatif itu DPR? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali Mbak Naila. Ini pertanyaannya, kenapa presiden itu memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, padahal kita ketahui kalau lembaga legislatiflah yang harusnya dia sebagai pembentuk undang-undang. Ini Mbak Naila pertanyaannya bagus. Nah, kalau kita melihat kembali lagi dalam fungsi eksekutif yang sangat banyak tadi, nah ini tugas pokok presiden, kemudian di sini ada tanggung jawab bahkan wewenang presiden yang sangat banyak. Kenapa presiden juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang? Kita melihat berkaitan dengan fungsi presiden dalam pemerintahan yang sangat luas. Meskipun memang dia adalah eksekutor sebenarnya dalam posisi pembagian kekuasaan, namun di sisi lain presiden itu memegang kekuasaan yang sangat besar dalam pemerintahan. Ya, di situ juga dia ada menteri-menteri negara yang
bertanggung jawab kepada presiden itu sendiri. Kita lihat bahwa menteri negara itu memegang urusannya masing-masing yang sangat luas. Nah, dari sini alurnya, kalau kita melihat bahwa negara itu melalui kementeriannya, melalui bidangnya, itu nanti akan ada keperluan-keperluan yang ternyata eksekutif itu lebih tahu daripada DPR-nya. Jadi eksekutif lebih melihat bagaimana keperluan penyelenggaraan negara terkait dengan pemerintahan yang sedang dia bawa seperti itu. Dan terkadang untuk ide bagaimana keperluan undang-undang yang sesuai dengan bidang masing-masing ini muncul dari kementerian. Nah, berkaitan dengan hal ini maka hak presiden untuk membuat rancangan itu boleh. Karena apa? Karena sisi lain dia adalah eksekutif, dia adalah yang mengeksekusi, tapi ketika melihat sisi lain juga, dia adalah orang yang melaksanakan peraturan-peraturan negara, undang-undang yang dibuat oleh DPR kita, tapi kemudian dia akan melihat kepentingan-kepentingan setelah dia melaksanakan tugas itu. Yang akhirnya dia juga merasakan, oh ini harus membuat undang-undang terkait hal yang dia laksanakan biar nanti berdasar hukum. Biar nanti ada keadaan yang bisa dia laksanakan ketika memerlukan suatu dasar hukum yang kuat seperti itu. Di samping itu juga ada keadaan inovasi presiden dalam melaksanakan ketatanegaraan sebagai fungsi pemerintahan. Ketika dia punya kebijakan dan dia memang memerlukan suatu dasar yang kuat seperti tadi gitu. Pertanyaannya dari Mbak Naila bagus sekali. Kemudian untuk di akhir sesi perkuliahan kita ini, nah ini ada tugas teman-teman semuanya dikerjakan. Nah, ini tugasnya adalah menyusun makalah ilmiah, temanya dinamika checks and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian ada sistematika penulisan makalahnya ini teman-teman ya. Halaman judul, kemudian bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kemudian juga ada bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, itu ada kesimpulan dan saran, kemudian ada daftar pustaka. Nah, ini ketentuan penulisannya ya, dikerjakan secara individu, kemudian panjang maksimal 8-15 halaman, ukuran kertas A4, font type New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, margin kiri 4 cm, karena 3 cm atas, 3 cm bawah 3 cm. Kemudian menggunakan minimal 6 referensi, kemudian file dikumpulkan dalam format PDF. Jangan lupa pengumpulan tugas ini paling lambat dikumpulkan hari Jumat 31 Juli 2026, diunggah via Moka Unima. Seperti itu. Baik. Masih ada pertanyaan? Cukup. Sudah cukup. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaannya pada perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah saya tutup. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.